Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Karunisa dengan NIM 2323150033, Prodi Hukum Tata Negara kelas 5B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai jenis peraturan perundang-undangan, fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, dan materi muatan perundang-undangan, dan materi perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang merupakan Formen Gazette dan Verordnung dan Otonomi Setzung adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan peraturan yang bersumber dari kewenangan, atribusi, dan delegasi, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Yang pertama yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, presiden. Yang keempat, peraturan menteri. Yang kelima, peraturan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Keenam, peraturan direktur jenderal. Ketujuh, peraturan badan negara. Selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Yang pertama, peraturan daerah provinsi. Yang kedua, peraturan atau keputusan gubernur kepala. Yang ketiga, peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, peraturan atau keputusan bupati atau wali kota, kepala daerah kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia, yang pembentukannya dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, seperti ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 UUD 1945 perubahan, sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan Presiden. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang di dalamnya telah dapat dicantumkan hak dan kewajiban asasi seseorang, saksi pidana dan saksi pemaksaan, serta merupakan peraturan yang sudah dapat berlaku dan mengikat umum. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat: memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang ditetapkan dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945. Perubahan seharusnya dapat diartikan dengan memegang kewenangan karena suatu kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan membentuk undang-undang memang mengandung kewenangan membentuk undang-undang. Namun demikian, rumus dalam Pasal 20 Ayat 1 tersebut secara kajian perundang-undangan tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dengan ketentuan pada ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal 20 UUD 1945. Di Belanda, istilah Wet in formele zin berarti keputusan yang dibuat bersama oleh Gegering dan Staten-Generaal tanpa memandang isinya sehingga dilihat dari pembentukannya, sedangkan Wet in material zin adalah setiap keputusan yang mengikat umum, Algemeen Verbindende Verstippen, baik dibuat oleh Gegering dan Staten-Generaal maupun oleh lembaga lebih rendah seperti menteri, provinsi, atau Gemeenten. Di Indonesia, istilah undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material tidak digunakan seperti di Belanda. Hanya undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau DPR bersama Presiden sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat disetarakan dengan Wet in formele zin dan Wet in material zin jika bersifat umum. Peraturan lain seperti yang dibuat oleh Presiden, Menteri, atau lembaga pemerintahan tidak termasuk undang-undang karena memiliki bentuk dan nama tersendiri. Undang-undang pokok apabila melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah undang-undang pokok, dalam arti undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang yang lain. Semua undang-undang di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki yang sama dan semua dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Di Indonesia tidak dikenal pengertian rawet, kaderwet, atau moderewet seperti di negara Belanda. Undang-undang lokal dan undang-undang daerah. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia dan merupakan pokok legislatif yang di Indonesia merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden sebagai lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal istilah undang-undang provinsi, undang-undang kabupaten atau kota, ataupun undang-undang lokal dan undang-undang daerah.
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Dikenal pula adanya peraturan yang mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang sesuai ketentuan pasal 22 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Karena pasal tersebut tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari ketentuan pasal 22 UUD 1945 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu sebenarnya merupakan suatu peraturan pemerintah yang bertindak sebagai suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain, Perpu adalah peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan undang-undang. Peraturan pemerintah (PP). Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan, yang menentukan sebagai berikut. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah harus ditafsirkan secara teknis saja sebab walaupun namanya peraturan pemerintah tetapi dibentuk Presiden. Peraturan pemerintah ini berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang, atau dengan perkataan lain, peraturan pemerintah merupakan peraturan membuat ketentuan-ketentuan dalam surat undang-undang bisa berjalan atau diperlakukan. Suatu peraturan pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undang. Tetapi walaupun demikian, suatu peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam undang-undang yang tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dalam hubungan dengan ketentuan mengenal sanksi pidana dan sanksi pemaksa. Pada dasarnya suatu peraturan pemerintah hanya boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa apabila ditentukan dalam Undang-Undang 1945 yang dilaksanakan. Apabila undang-undang tidak mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksaan dalam ketentuan pasal-pasalnya, maka dalam ketentuan peraturan pemerintah tidak boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan. Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan Presiden, dulu keputusan Presiden, merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah perubahan, yang berbunyi sebagai berikut. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagai memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di negara Republik Indonesia. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus memegang kekuasaan legislatif bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bisa disimpulkan berdasarkan pendapat dari Jan Linek yang mengatakan bahwa pemerintah dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur. Peraturan Menteri (Permen). Peraturan Menteri, dulu disebut dengan Keputusan Menteri, adalah salah satu jenis peraturan perundang-undang yang setingkat lebih rendah dari peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu peraturan Menteri ini bersumber dari pasal 17 UUD 1945 perubahan, oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Secara umum, peraturan menteri hanya merupakan kewenangan menteri dalam kelompok 1 yang memelaturkan disebutkan dalam UUD 1945 dan menteri kelompok 2 yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Sedangkan untuk menteri koordinator dan menteri kelompok 3 tidak dapat membentuk peraturan yang mengikat umum kecuali menteri yang sekaligus mengepalai lembaga pemerintah non-kementerian. Dengan demikian, peraturan menteri adalah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dalam bidang-bidang peraturan kepala lembaga. Pemerintah non-kementerian adalah salah satu jenis peraturan yang setingkat lebih rendah dari peraturan menteri. Kewenangan untuk menetapkan peraturan kepala lembaga pemerintah non-kementerian ini dimiliki oleh setiap kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Oleh karena mereka merupakan pembantu-pembantu Presiden dalam bidang-bidang tugas yang diserahkan kepadanya. Dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden terhadap bidang tugas penetapan peraturan kepala lembaga pemerintah non-kementerian di bawah peraturan menteri tersebut sebenarnya hanyalah bersifat teknis. Oleh karena sebenarnya kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Namun demikian, dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya, lembaga pemerintah non-kementerian tersebut dikoordinasikan peraturan Direktur Jenderal
Kementerian. Peraturan Direktur Jenderal Kementerian merupakan peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari peraturan menterinya, sehingga peraturan bersifat teknis saja oleh karena peraturan yang bersifat kebijakan dibuat oleh menteri sesuai pedoman nomor 213 dan nomor 214 lampirkan 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan Negara. Peraturan Badan Negara adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang pembentukannya ditentukan dalam perundang-undang pembentukan dari Badan Negara tersebut secara atribusi. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengatur hal-hal yang termasuk bidang tugas dan wewenangnya. Salah satu peraturan Badan Negara yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan di tingkat daerah berdasarkan pasal 236 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa peraturan daerah provinsi adalah peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan gubernur atau kepala daerah provinsi. Peraturan gubernur KDH provinsi adalah peraturan perundang-undangan di daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan pasal 246 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada. Dengan demikian, peraturan atau kepala daerah dapat membentuk peraturan kepala daerah berdasarkan delegasi dari peraturan daerah provinsi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan daerah, kabupaten atau kota adalah peraturan yang dibentuk oleh bupati atau wali kota atau kepala daerah kabupaten atau kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota atau kepala daerah kabupaten atau kota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota. Kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota ini merupakan suatu pemberian wewenang atribusian untuk mengatur daerahnya sesuai pasal 236 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan suatu persatu peraturan daerah kabupaten atau kota dapat juga peraturan bupati atau wali kota, kepala daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibentuk berdasarkan pasal 246 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada. Dengan demikian, bupati atau kepala daerah dan wakil kota atau kepala daerah dapat membentuk peraturan kepala daerah berdasarkan delegasi dari peraturan daerah kabupaten atau kota atau peraturan perundang-undangan lainnya. Wet merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk di negeri Belanda oleh Regering dan Staten-Generaal bersama-sama Gezamenlijke dengan nasihat Advies dan Raad van State. Wet ini berlaku untuk wilayah Belanda dan Hindia Belanda. Beberapa WER yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini misalnya Wetboek dan Starterblad 1881 sampai 35 yang diterjemahkan dengan kitab-kitab undang-undang hukum pidana Wetboek dan Van Kophadel Stablet 1938 sampai 276 yang diterjemahkan dalam kitab undang-undang hukum dagang. Atau penyebutan yang tepat dari Wetboek van Startres adalah kitab Wet tentang hukum pidana, Wetboek van Kophadel dengan kitab Wet tentang hukum dagang, atau Burgerlijk Wetboek dengan kitab Wet tentang hukum perdata. Dengan penyebutan tersebut, setiap pembaca dapat mengerti bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang dibuat pada masa Hindia Belanda sebagai Wet yang masih ada dan berlaku di Indonesia saat ini. Dalam pemakaiannya disetingkatkan dengan undang-undang sehingga perubahan dan pencabutan dilakukan dengan undang-undang.